Karena Vicky Prasetyo yang sekarang ini adalah bukan pencapaian saya sebenarnya. Pencapaian saya adalah saat saya bisa bermanfaat untuk mensiarkan ajaran Allah. Pesan untuk generasi bangsa sekarang gimana Doro? Belajar. Salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Vicky Prasetyo dan co-host saya Sari. Nah, aku bersama Sari kali ini ada di suatu tempat yang pasti kita berada di tempatnya bintang tamu kita. Ya, Nah, ini khusus karena kesibukannya tuh jadwalnya bener-bener beda banget. Ya, ini kita bisa sampai menjadi silaturahmi yang baik dan ini akan menjadi bintang tamu kita yang menarik juga karena akan kita ulas semuanya seperti apa nanti langkah-langkah ke depannya. Kita persilakan untuk bintang tamu kita, Doro. Doro itu kan bahasa Jawa mengartikan banyak orang bawa kayak tuan atau apa ya Doro. Ya. Tapi nama asli sendiri sebenarnya biar semuanya nih para gladiator dan penonton-penonton kenal dan tahu siapa Doro nama panjangnya. Nama asli saya Raden Muhammad Nur Hidayat Hanyakusumo, Mas Vicky. Karena kebiasaan kesehari saya itu di komunitas Raja-Raja Nusantara. Ya. Jadi panggilan akrabnya Doro. Nah, jadi akhirnya semua temen ngikut manggilnya seperti itu. Dan Doro itu artinya bapak. Iya. Doro itu artinya bapak. Iya, Doro gitu. Nggih Pak gitu. Iya, Nggih. Pak, gitu. Nah, Doro sendiri itu sebenarnya ya bukan hal yang baru di dunia entertain seperti kita. Iya. Justru bisa dibilang malah senior kita. Iya, Terbukti betul. apa? Banyak beberapa yang dulu pernah berkecimpung juga di entertain ya. Tahun Iya. berapa Doro? Ingat nggak Doro? Sebelum kita ulas lebih jauh. Sekitar tahun 2005-2007 Mas Vicky. Oh, Main baru. film Doro. Ya, Aktor. Ternyata aktor juga. mantan. Pernah jadi Senior ya? aktor, banyak beberapa hal juga, makanya terbukti beberapa artis-artis senior tuh juga banyak kumpul juga di kantornya Doro ya. Oh iya, betul. Nah ini juga biar tahu nih kalau di tilap ke atas nih kantornya nih PT Multi Global Asana. Ini ada developer, ada kontraktor, Iya. asset management, Lembang General Trading, semuanya nih ini ya secara menyeluruh itu salah satu profil yang bisa kita bangun. Tapi kita juga harus perlu tahu bahwa informasi dari beberapa sekitar yang kita ketahui ya Sar, bahwa Doro ini insya Allah punya niat baik untuk melangkah sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin nantinya di kota Pemalang. Ya. Sebagai bupatinya pastinya. Oke. Di sana kabupaten kan Doro ya? Kabupaten. Kabupaten ya? Kabupaten. Sebagai Pemalang. Nah, dari beberapa banyak kota-kota yang ada di ataupun kabupaten yang ada di Jawa Tengah ya. Kenapa milihnya Pemalang? Karena Pemalang tempat lahir saya Bang Vicky, Mbak Sari. Jadi itu kota kelahiran saya dan saya ingin membangun tempat kelahiran saya seperti layaknya kota-kota yang sudah maju lah. Berarti lahir di situ. Nggih, lahir di situ. Sekolah, Lahir gede sekolah. dari SD sampai SMA di Pemalang. Kalau orang pengen tahu sedikit kita profil ke belakang ya, masa kecil silam. Bapak dan Ibu Doro ini profilnya apa? Bapak sebagai apa? Ibu sebagai apa yang berarti profesi? Nggih. Ibu rumah tangga, Ibu bapak rumah. swasta, Bapak bekerja di swasta. petani. Justru ya dari kalangan umum lah. Nggih, Mas. Dengan kesuksesan sekarang berarti otomatis bukan privilege. Apa? Biasanya anak-anak sekarang nih ya ayahnya kaya otomatis kan anaknya ikut kaya. Bapaknya sukses dikasih perusahaan otomatis tuh mereka akan juga lebih mudah ya Sal. Nah kalau dari sendiri apa yang Sari lihat dari sosok seorang Doro, karena kan kita juga tahu ya Doro ini seperti emas kita lah, abang kita ada di lingkungan kita dan semuanya. Bagaimana kalau menurut Sari? Menurut saya Doro ada jiwa kepemimpinannya. Leadership yang sudah punya. Dari mana bisa lihat jiwa kamu? Ya, terbukti dari banyaknya dia yang dipimpin dari PT Multi Global Asana ini. Oh, karena banyak apa ya divisi yang Ya, memang dipimpin betul. langsung sama Doro. Usahanya bukan ini aja ya, banyak pasti. Sekali. Tapi kalau dari Sari sebagai seorang wanita juga kan, Ya, kriteria pemimpin tuh kalau untuk sebagai seorang wanita kita mewakilkan hati rakyat itu seperti apa sih?
yang pasti harus mensejahterakan masyarakat ya. Dengan niatan-niatan seperti itu. Dan yang pasti harus memajukan kota Pemalang. Doro, ini Dan perwakilan dari suara hati bangun masyarakatnya. Iya, iya. Bagaimana Doro? Kalau kita kan juga tahu ya bahwa profil yang Doro itu, kenapa dia mau berbakti ya ibaratnya di kota Pemalang, karena itu adalah tempat yang membesarkan kita. Ya. Makanya kayak saya nih, kenapa saya ambil dapilnya di kota Bekasi ya, Bekasi khususnya ya? Karena itu adalah tanah kelahiran kita juga kan. Ya. Gitu. Nah, Pemalang sendiri Doro, menurut Doro itu daerah yang seperti apa sebenarnya? Kalau saya boleh mengilustrasikan Pemalang itu seperti serambi surga, Mas Vicky. Kenapa bisa dibilang? Kenapa saya sebut serambi surga itu? Karena semuanya ada. Pantainya bagus, pegunungannya juga layak untuk kita singgahin. Belum kuliner-kuliner dan lain-lain, sangat nikmat dan murah harganya. Di sana living Ya. cost-nya itu nggak terlalu semahal kayak Ya, kota-kota yes, besar lain. ya. Padahal kan dari Pemalang nggak jauh ya, sebenarnya bisa ke Semarang juga kan? Bisa, Nggak jauh kan? bisa. Pemalang itu penduduk berapa sih Nur? Semua? Sekitar 2 jutaan. Oh, penduduk secara umum ya. Nah, Tapi kalau hak pemilihnya nanti? Daftar Kalau pemilih TPS kemarin daftar pemilih sementara sekitar 1.200.000. sejuta Ya. ya cukup banyak juga ini cukup besar ya. Nah, kita tahu lah dari berita beberapa belakangan kemarin ya Sar, bahwa Pemalang sebenarnya sedang berduka. Kenapa saya bilang itu? Pemalang berduka? Karena ada beberapa juga kemarin dari ya pemimpin-pemimpin terpercayanya itu juga ada suatu hal mengalami sebuah permasalahan hukum. Ya, permasalahan yang sampai saat ini semua sampai tingkat jajarannya itu juga diproses gitu secara hukum, karena mungkin ada beberapa temuan yang pasti merugikan rakyat. Ya. Nah, berarti secara nggak langsung rakyat sedang luka, hatinya, kepercayaannya, psikisnya. Bagaimana Doro untuk bisa meyakinkan rakyat di sekitar Rakyat di sana. Ya, saya wabil khusus prihatin dengan kondisi di Pemalang saat ini dengan kondisi seperti itu, Bang Vicky ya, Mbak Sari ya. Ya. Itulah makanya saya merasa terpanggil untuk bisa mengembalikan kebanggaan masyarakat Pemalang supaya lebih baik, lebih maju, karena Pemalang itu kan sentralnya Jawa Tengah, sentralnya Pulau Jawa. Jadi gerbangnya ke arah barat ya Pemalang, ke timur ya Pemalang. Di situ saya akan bikin gerbang Central of Java adalah Pemalang dengan cara pembangunan yang masif, serentak ya. masif. Kebenaran saya juga memang orang Pemalang dan saya juga profiling pengusaha. Saya akan buat Pemalang seperti layaknya kota-kota penyangga Jakarta, semacam Tangerang, Tangerang Selatan gitu. Jadi Itu banyak kira-kira. hal-hal yang bisa akan Oke. dilakukan di sana ya, salah satunya. Nah, ini yang menarik juga nih Zah. Tadi Doro bilang kan bahwa ya saya pasti akan melakukan sesuatu perubahan ya, pastinya dengan Pemalang. Kalau kita jujur bicara sisi hal yang positif dan negatifnya ya untuk kondisi sekarang ya. Misalkan yang kurang apa, yang sudah bagus apa kira-kira Doro yang akan dipertahankan dan apa yang akan dirubah? Yang pertama akan saya tambahin adalah kurikulum masalah akhlak dari mulai tingkat dasar. Saya akan tambah kurikulum pendidikan akhlak, mungkin tambahan pendidikan agama dan yang kearifan lokal seperti kesenian yang kurang, jadi supaya orang Jawanya itu tetap terlestarikan. Kalau next ke depan banyak item yang sudah saya pikirkan dan saya rencanakan, terutama masalah jalan ya, infrastruktur. Saya pikir itu faktor pendukung ekonomi. Iya. Jadi Kalau akan sekarang saya kondisi sekarang masih belum merata pastinya. kurang, menurut saya masih kurang. Pak. Kurang merata. Jadi infrastruktur itu yang harus memang dibenahi menjadi PR catatan Doro. Oke. Itu bahagia banget nih, khususnya masyarakat Pemalang yang saat ini juga ini bisa nonton, karena kan ini akan kita tayangin digital ya. Jadi nonton bisa kapanpun dan akan menjadi waktu yang bebas, kapanpun orang bisa nonton. Dan ini menjadi sebenarnya bahwa etalase ya dari janji seorang Doro, Ya. benar-benar ingin memajukan infrastruktur dari Pemalang pastinya dengan seperti itu. Ya. Nah, kalau tadi banyak juga disampaikan tempat-tempat wisata yang baik kan? Ya. Kayak pegunungan dan lain-lain. Proses wisatanya apa yang mau dikembangkan lagi? Kawasan Pantai Widuri mungkin akan saya
banyakin pengembangan khususnya di kawasan pesisir pantai, Bang Vicky. Yang existing akan saya tambahin. Kemudian yang paling menarik menurut saya di kawasan gunung itu. Di gunung itu bukan saya copy paste ya, saya pikir di gunung itu ada semacam kawasan tapi ada heritage-nya di sana. Karena Pemalang itu kota tua, Bang Vicky, Mbak Sari, heritage di Pemalang luar biasa. Saya bisa bercerita tapi karena durasi mungkin kurang memiliki. Nah, menarik ya, Mas. Menarik banget. Kalau ngelihat Ndoro, sebenarnya kita semua penonton akan bener-bener bisa tahu apa yang pernah disampaikan sama Pak Jokowi. Gimana? Salah satunya waktu pidato, tepatnya di Senayan ya. Pak Jokowi nyampaikan kalau cari pemimpin Bagaimana? yang rambutnya putih karena dia sudah banyak memikirkan rakyat. Nah, bagaimana Ndoro? Berarti bener-bener memang udah mulai coba untuk memikirkan rakyat ya. Pastinya maaf Ndoro, berjanji nggak untuk siap maaf, tidak korupsi, tidak polusi, nepotisme dan semuanya yang lain-lain. Saya sudah siap untuk mewakafkan diri saya, Bang Vicky, Mbak Sari, untuk kebaikan masyarakat Pemalang. Kalau masalah kaitan rambut putih, ya mungkin itu kode alam saja, Bang Vicky. Kode alam, suratan alam. Alam sedang baik tuh. Ya, kalau kan orang niatannya ada kan, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu harus diawali dengan niat. Niatannya sudah benar-benar mau membangun tanah kelahiran. Ya, benar-benar ingin menjadikan Pemalang itu adalah sebagai salah satu kota ya tadi bisa dibilang tidak kalah lah dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Ya, nah maka dari itu Ndoro sendiri akan punya beberapa persiapan pastinya. Of course. Nah, salah satunya apa sih persiapan dalam waktu dekat ini? Persiapannya saya akan selama ini kebanyakan memperkenalkan diri bahwa saya orang Pemalang yang kembali lagi untuk memperbaiki kondisi yang tadi terjadi. Dan teman-teman UMKM akan saya berdayakan dengan aplikasi saya, barang-barang yang laku akan saya biayain. UMKM seluruh Pemalang. Sepanjang barangnya laku saya akan biayain untuk produksinya, plus kita yang memasarkan sampai ke luar negeri. Banyak produksi Pemalang, Bang Vicky, Mbak Sari, termasuk pertanian seperti itu kurang marketnya. Nah, terdistribusikan. Ya, makanya. Tapi subur ya Ndoro di sana kan? Very subur, sangat subur sekali. Ibaratnya kayak seperti lagu zaman dulu Gus Plus itu, tongkat ditanam. Gitu, Bang. Benar-benar, berarti benar-benar memang ya bagus ya, karena itu sebagai sumber juga penghasilan buat mayoriti sepertinya kayaknya Pemalang itu banyak juga petani ya. Sebagian besar ya. Maka dari itu supaya nanti panen kebunnya bisa maksimal. Nah, ini balik juga nih buat semua nih para petani-petani ataupun semuanya keluarganya yang menjadi petani khususnya di daerah Pemalang. Nanti akan ada salah satu terobosan untuk mendistribusikan hasil ya panennya. Itu menjadi suatu hal yang lebih positif. Kalau saya sendiri kira-kira tentang Ndoro dan Pemalang apa yang mau ditanya? Aku mau nanya nih, gimana cara Ndoro untuk meyakinkan bahwa masyarakat sana itu benar memilih Ndoro jadi bupati di sana? Sekarang pun sudah saya lakukan, Bu Sari. Artinya memang cara paling praktis untuk membangun ya saya harus punya tanda tangan bupati. Tetapi beberapa masukan yang saya berikan kepada teman-teman masyarakat di sana bisa dipakai kok. Bahkan sebelum saya jadi bupati pun saya sudah membuat program digital desa digital. Itu di situ isinya banyak program pembangunan bisa online, semua orang boleh akses. Bisa. Ya itu suatu hal terobosan juga ya sebenarnya memicu SDM ya. Berpikir bahwa Pemalang mentang-mentang di kabupaten jangan menganggap ya ini suatu hal yang terbelakang. Itu kan juga suatu hal yang terobosan ke depan ya. Nah, kita flashback lagi Sar ke belakang tentang sosok Ndoro. SD itu SD-nya di mana Ndoro? Saya SD-nya di Sumberharjo, Mas. Sumberharjo itu ya Kabupaten Pemalang, tepatnya di samping pabrik gula. Pabrik gula. Karena banyak pohon tebu di sana. Ya, dulu waktu saya kecil itu industri di Pemalang hanya pabrik gula, Mas. Dan saya hidup dari sekeliling tanaman tebu dari kecil sampai SMA. Bener-bener. Ya, saya berlarian. Ada nggak Ndoro kalau dulu inget SD pulang sekolah bantuin gitu? Ya, saya makan tebu
ngambil tebu diudak-udak satpam sering gitu gitu. Dikupas Iya. tebu itu Ya dikupas kadang-kadang pakai digigit langsung dikejar-kejar sama satpam. karena masuk ke lahan. Ayah masuk ke lahan sambil main ngambil itu yuyu kangkang itu loh yang kecil-kecil. Iya. SD di situ, SMP di mana dong? Di SMP 3 Pemalang, kota. Mas. Kenapa saya tanya SD, SMP, SMA? Jadi memang bukan katanya besarnya di Pemalang lah. Ya, asli Pemalang. Memang asli orang Memang Pemalang. asli Iya. orang Pemalang. Oh, justru SMP udah mulai ke kota. Di kota Pemalang ya Bang Vicky. Kota Pemalang. Iya. SMP udah mulai ada cinta pertama nggak? Ya kan namanya sebagai seorang laki-laki dong. Ya hanya Pastinya biasa kan. aja itu. Karena kan kalau apa ya, cinta dan kasih sayang itu pasti tidak akan ada pengkhianatan. betul. Iya kan? Karena Iya. udah pakai cinta, pakai hati. Pakai rasa. Gitu. SMP di situ. Ya. Kita menarik nih tadi dari SMP dan SMA. Cinta pertama Doro tuh SMP atau SMA? SMP Bang Vicky. SMP. SMP. Mencintai seorang gadis Pemalang. Saya bahkan nggak tahu bahwa itu cinta Bang Vicky. Awalnya. Awalnya. Kenapa memang bisa bilang seperti itu? Nggak tahu, seperti terdorong menyukai lawan jenis itu umur SMP kelas 1. Main tulis surat? Dulu ya pakai surat. pakainya surat. Belum ada handphone. Betul, Belum ada pakai WhatsApp. surat. Luar biasa. Nulis surat inget nggak? Apa sih yang ditulis pada saat itu? Ini kita flashback soal sekarang, nggak apa-apa ya dulu ya. Maksudnya profil kita tentang Asmara. sangat lucu Bang Vicky. Saya belajar menyukai bukan hanya wanita, mengungkapkan menyukainya pasti diawali dengan kalimat kowe ayu nemen gitu Bang Vicky. Apa artinya? Iya. Kamu cantik sekali gitu loh. Yes. Surat pertamanya itu kowe ayu nemen. Ini mandang juga nih, buat cowok-cowok nih. Kalau cewek memang kelemahannya di telinga. Berarti dia lemah dengan rayuan. Iya. Dia bisa memberikan hidupnya dengan rayuan. Kalau laki-laki di mata. Di mata. Makanya kalau cowok-cowok kayak saya nih, Iya. nih lihat cewek bodinya kayak lobster aja. Langsung. Udah langsung gitu, beda tuh. Nah, Doro SMP di situ, aku udah pernah mengutarakan. SMA-nya di mana, Doro? SMA di SMA Muhammadiyah Pemalang juga. Oh, udah mulai ini. Ya, kemudian pindah ke STM PGRI Bang Vicky karena STMPG. ya Oh, pindah. pindah. Oke. Tidak. Pernah ada titik balik tersedih, terendah seorang Doro itu pada saat situasi apa? Pada saat setelah lulus sekolah nggak kuliah saya. Oh, nggak kuliah. Saya Sukses ini gak kuliah pada saat itu. iya jeda 2 tahun karena nggak tahu saya punya feel kurang baik atau nggak ada semangat untuk sekolah S1 pada saat itu. Jeda 2 tahun. Faktornya apa, Doro? Malas Bang Vicky, malas. Memang enggak. Ya. Atau ekonomi baik-baik aja Ibu, Bang? Ekonomi baik, cuman nggak tahu masih senang dengan Main. ya seperti itulah. Jadi memang Hobi gitu. Hobinya dengan diri sendiri saja dengan kegiatan yang ada lah. tapi teman-teman solidaritas semuanya bareng-bareng sama-sama banyak loh pasti. Banyak alhamdulillah sampai saat ini. Justru di fase titik terendah di mana akhirnya menyadari bahwa ya pendidikan itu salah satu Ya, betul. akademisi yang penting Ya. gitu. After 2 tahun setelah lulus itu Bang Vicky kemudian saya sadar oh saya harus melanjutkan sekolah. Selama ini nyaman dengan kondisi yang sudah ada jadi saya lupa dengan itu. Akhirnya saya memaksakan untuk yes go. Baru mulai ada Ya, rasa ya. kesadaran. Ya. Hal apa yang membuat akhirnya Doro transisi? Wah, kayaknya gua atau aku harus segera nih buat ambil sikap. Saya terinspirasi Sultan Agung Pak Vicky. Mas Vicky. Iya, Raja Mataram ya. Raja Mataram yang ada di itu juga. Iya, saya sosok kepemimpinannya itu kan cendekiawan. Jadi syarat untuk cendekiawan, cerdik itu harus sekolah. Makanya saya sekolah saat itu. Mulai kuliah saya. Iya, karena mulai itu merintis Ya. lagi. Nggak ada kata tertinggal ya sebenarnya buat Tidak ada. Tidak ada kata tertinggal. Istilah kalau saya pinjam bahasa teman-teman yang itu adalah ilaladi, minal ladi. Jadi tuntut ilmu dari mulai lahir sampai liang kubur. Wah, luar biasa. Ini udah kita ini nih ya profilin banget ya dalam arti kita harus pelan-pelan tahu bagaimana seperti apa. Saya secara pribadi kenal udah cukup lama ya dengan Doro. Jadi teman-teman yang di Pemalang ya harusnya ini salah satu perwakilan nantinya untuk bisa membawa ya pastinya Kabupaten Pemalang jadi lebih baik. Lebih maju. Sari, ada beberapa hal sebelum kita closing apa yang mau disampaikan sama Doro kira-kira? Pesan untuk generasi bangsa sekarang gimana dulu? Belajar.
Belajar terus. Belajar baik dari formal maupun informal. Belajar. Harus Ya, semangat ya. ya kunci belajar. Karena belajar itu tidak pernah ada batas waktu. Ya. Tadi dibilang, ayo terus belajar. Nah kalau kita tanya cita-cita dari Sari dulu. Sari itu sebenarnya kan sekarang ya bisa dibilang mulai merintis ya, menjadi seorang presenter, menjadi seorang penyanyi, pelan-pelan lagi merintis ya. Cita-cita sebenarnya apa dari kecil? Sebenarnya pengen jadi polwan. Beda banget ya. Ya nggak apa-apa. Keluar dari Berbakti dalam dong, kita. berarti dong. Paul pernah memang ikut. Enggak sih, cuman kenapa ya dulu tuh kayaknya kurang dorongan aja dari orang tua. Padahal polwan itu kalau udah pakai seragam sebuah kebanggaan. Betul. Dan itu cita-cita kamu. Nah kalau aku ringan, Apa tuh? aku udah pakai baju ini kan. Iya. Cita-cita aku tuh pengen jadi ustadz. Usia. Luar biasa. Allah. Maksudnya dalam arti bukan ustadz profesinya ya. Pengen orang yang selalu mensiarkan Islam. Karena Vicky Prasetyo yang sekarang ini adalah bukan pencapaian saya sebenarnya. Pencapaian saya adalah saat saya bisa bermanfaat untuk mensiarkan ajaran Allah. Ya, untuk mensiarkan baginda kita Rasulullah SAW dengan segala sunnahnya, itu bisa menjadi distribusi kepada semua dan melahirkan generasi yang baik. Itu sih kepengenan kitanya dan semua. Nah sekarang kalau Ndoro, sebenarnya cita-citanya hati kecilnya mau jadi apa Ndoro? Kalau saya cita-citanya ingin menjadi orang yang diterima oleh semua orang. Ini bukan bluffing ya, Bang Vicky ya. Saya ingin bisa nyaman, semua orang nyaman dengan saya. Sesederhana itu. Sangat sederhana. Apapun dikasihnya sama Allah, yang penting menjadi orang yang bisa menyamankan orang lain. Sudah saya lakukan seperti itu selama ini, Bang. Jadi Ya, nggak perlu alhamdulillah. pengakuan profesi, nggak perlu Saya apa. enggak perlu nama, enggak perlu pencitraan. Luar biasa. Dalam bisnis saya nyari uang, saya enggak perlu nama, enggak perlu apapun. Nah, kalau untuk memberi juga nggak perlu nama, karena sebaik-baiknya memberi adalah tangan di atas dan di belakang lain. Hidup itu tadi Doro kutip bahwa ada hablum minallah, bagaimana hubungan kita vertikal, hubungan kepada Allah, dan horizontal juga hablum minannas. Terbukti cita-citanya sederhana, mau jadi apapun Allah kasih, mau profesi apapun, yang penting bisa bermanfaat untuk orang yang banyak dan sekitarnya. Betul. Nah sekarang sebelum kita akhiri podcast kita ataupun talk show kita, ngobrol-ngobrol kita, apa yang mau Doro sampaikan untuk semua penduduk Kabupaten Pemalang? Silakan. Untuk masyarakat Pemalang, Bolondoro dan Kadang-Kadian Doro, salam satu rasa. Itu slogan, Bang Vicky. Ya. Slogan. Kenapa begini Doro? Salam satu rasa. Tangan kiri itu maksudnya hati, Bang Vicky. Tangan kiri. Kanan itu kekuatan. Jadi hati kita dorong kekuatan, karena hati pasti endingnya baik, berasal dari hal-hal yang baik. Karena hati itu adalah hal yang paling dasar Ya, paling mendasar Jadi kebaikan. hati kiri, kanan itu adalah kekuatan. Kekuatan. Salam satu Rasa. rasa. Jawabnya kita. Sampun. Sampun itu sudah. Sudah. Jadi sudah rasanya satu dengan Doro gitu maksudnya. Wah, luar biasa. Kita coba ya, 3 kali ya, kita coba ya. Ayo mulai. Salam satu rasa. Sampun. Salam satu rasa. Sampun. Salam satu rasa. Sampun, sampun semuanya, semoga Kabupaten Pemalang semua masyarakatnya, ayo mau yang muda, ayo semua generasi-generasi kita semuanya rapatkan barisan. Untuk apa kita benahi Kabupaten Pemalang menjadi kabupaten yang akan berkembang menjadi lebih baik. Ibu-ibunya semua apapun tanpa terkecuali mayoritas dan masyarakatnya, mari sama-sama saya pribadi menyatakan dukungan saya insya Allah untuk dorong menjadi bupati di Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Terima kasih, Geser. Bang Pi. Terima kasih semuanya Doro, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Baik, pastinya. Oke, kita bisa ulas lagi nanti lebih jauh. Yang mau tahu tentang ya lebih jauh tentang Doro pastinya. Doro juga punya YouTube channel. Nama YouTube channelnya apa Doro? Doro Center. Doro Center. Nih jangan lupa ya semuanya, rapatkan barisan kita, hati dan pikiran semuanya serta jari. Langsung saja subscribe, like, share, and komen pastinya ya. Terima kasih Doro, sukses selalu. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.